Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Davidi Pramono dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Oke, pada kali ini saya kembali lagi ingin sharing-sharing terkait praktikum yang saya lakukan. Di sini kita akan membahas ya tentang six step BLDC. Oke, kita akan membahas six step BLDC, khususnya tentang sine wave dan space vector juga, atau metode-metode yang ada di six step BLDC. Ya mungkin sekarang kita ke metode yang pertama, yaitu metode six steps trapezoidal control. Oke, jadi apa sih metode six steps itu? Jadi metode six step merupakan teknik kontrol sederhana pada motor BLDC dengan kita mengalirkan arus kedua dari tiga fasa secara bergantian gitu, sementara fase lainnya kita biarkan saja. Kemudian proses ini sesuai namanya six steps, ini melalui 6 langkah untuk menyesuaikan satu siklus listrik penuh sehingga dapat menghasilkan medan magnet stator yang berputar. Kontrol ini umumnya memanfaatkan sensor Hall untuk mengetahui posisi rotor setiap 60 derajat listrik. Keunggulan dari six step sendiri adalah terletak dari algoritmanya yang sangat sederhana, kemudian biayanya rendah dan efisiensinya cukup baik. Namun ketika kita beralih ke sistem yang lebih canggih, di sini six step juga memiliki kelemahan berupa riak atau dari kebisingan yang besar dibanding metode lain. Sini juga ada saya menampilkan tentang grafik perbedaan dari sinus, six step dan trapezoidal. Oke, dari next kita ada metode sine wave. Jadi metode sine wave ini atau sinusoidal control merupakan sama saja teknik motor BLDC juga yang mengalirkan arus ke ketiga fase motor dalam bentuk gelombang sinus. Nah, sebesar 120 derajat listrik. Kalau yang tadi 60, sekarang 120 derajat. Nah, metode ini sendiri menghasilkan medan magnet stator yang lebih halus daripada sistem BLDC, sehingga putaran motor menjadi lebih stabil, riak pun jauh lebih kecil daripada sistem. Nah, untuk pengaturan arus sinus ini kita lakukan berdasarkan posisi rotor, baik menggunakan sensor maupun estimasi. Untuk keunggulannya sendiri, metode ini adalah kebisingannya yang rendah, lalu kontrolnya lebih presisi. Namun untuk implementasi yang kompleks ini membutuhkan komputasi yang lebih tinggi dibanding trapezoidal control. Nah, ini metode yang ketiga atau yang terakhir kita bahas di praktikum ini, yaitu metode SVPWM atau Space Vector plus Width Modulation. Jadi ini adalah teknik modulasi lanjutan, gimana kita bisa mengendalikan motor AC dan BLDC dengan kita membentuk sebuah vektor tegangan dari inverter 3 fasa. Nah, metode ini memanfaatkan kombinasi vektor aktif dan vektor 0 untuk mendekati gelombang sinus secara lebih optimal. Dibandingkan dengan sinus kontrol, SVPWM ini lebih maksimal tegangan keluarannya, sehingga lebih efisien dan performa motor meningkat. Metode ini menghasilkan riak dan distorsi harmonisa yang kecil serta merespon lebih halus. Namun dari SVPWM ini memiliki algoritma yang lebih kompleks dan membutuhkan kemampuan pemrosesan yang tinggi untuk sistem kendali. Jadi dari ketiga metode ini, dari six step, sine wave maupun SVPWM, yang paling halus adalah dari SVPWM, namun mereka membutuhkan kontrol yang kompleks daripada sine wave dan six step. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, sekarang kita langsung ke demonya saja, di mana ini perbandingan dari yang sudah kita lakukan di praktikum. Jadi yang pertama sendiri, pada praktikum di sini kita melakukan sebuah upload dari program. Di sini kita dibantu oleh kursor AI dengan ekstensi platform IO. Jadi sini tinggal loading saja dan upload. Nah, di sini teman-teman melakukan konfigurasi dari STM melalui STM Blink, dan ini tinggal di-upload
Dan untuk mengecek kita ada sinyal kelap-kelip dari STM-nya. Oke, kemudian kita lanjut ke metode 6 step. Percobaan 6 step ini dilakukan dengan mengkombinasikan. Nah, ini kami juga membuat graphic unit interface atau GUI. Jadi di sini kita bisa mengontrol dari kecepatan motornya menggunakan GUI saja. Dan ini kurang lebih kita bisa melihat dari grafiknya, dari oscilloscope masih lumayan banyak riaknya, teman-teman. Namun di sini metode 6 step sudah berhasil mengontrol kecepatan motor. Kemudian kita akan melakukan perbandingan. Di sini STM. Kita akan melakukan perbandingan dengan SVPWM. Nah, kita bisa lihat di SVPWM ini. Nah, riaknya tuh lebih minim, teman-teman, di SVPWM. Bahkan bisa dibilang PWM ini sangat halus dalam memunculkan gerakan. Oke, teman-teman, mungkin sekian dari saya. Jadi kesimpulannya, untuk metode yang paling halus sendiri ada di SVPWM, namun dengan kompleksitas programnya sangat tinggi. Mungkin bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan. Jika programnya masih simpel, kita bisa memakai 6 step maupun sine wave saja. Namun ketika membutuhkan presisi yang tinggi, kita bisa memakai SVPWM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.